Baik, sebelum itu Bapak Marsen, Ardea, Pak. Sabi Kismadi, Anak dapat nih? Bagus. Bapak, Sutisno. Baik, hari ini kita masuk semua ya, alhamdulillah. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar bab 1 dengan materi dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Baik. Sebelum itu kita akan sedikit membahas tentang sejarah singkat dari Rasulullah SAW. Ada yang tahu Rasulullah itu dilahirkan pada hari apa, tanggal berapa? Coba, sekarang ini kita telah lagi pembelajarannya. Jadi Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa pada saat itu dinamakan dengan tahun gajah? Ya, silakan ada ya. Karena pada masa itu ada pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraham yang mengendarai gajah yang banyak untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, di atas buat ada. Selanjutnya ayahanda dari Rasulullah itu bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Kilab bin Murrah. Nah, yang dari ibunda Nabi yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Muthalib. Abdullah ini ayahanda dari Rasulullah meninggal di Yathrib saat Rasulullah masih berada di kandungan. Jadi saat Rasulullah masih kandungan, ayahanda sudah pergi dan meninggalkan Rasulullah sehingga Ibu Aminah melahirkan dalam keadaan sendiri. Yaitu siapa orang yang mengasuh Rasulullah setelah dilahirkan, karena pada masa saat itu ketika anak sudah dilahirkan maka akan diasuh oleh orang lain, yaitu diasuh oleh Siti Halimah. Jadi Siti Halimah ini sebagai pengasuh Rasulullah setelah dilahirkan. Jadi banyak sekali yang menjaga sehingga waktu Rasulullah kecil, Siti Aminah ini orang ini kecil, miskin dan gak mampu. Ketika diberikan amanah untuk mengasuh Rasulullah, alhamdulillah mukjizat ataupun kemuliaan dari Nabi kita ini Nabi Muhammad itu mengembalikan kehidupan dari Halimah ini menjadi makmur, kehidupannya tentram dan bahagia. Setelah umur 12 tahun, Rasulullah itu diambil nih sama pamannya. Siapa nama paman dari Rasulullah? Abu Talib. Nah, Abu Talib ini pada masa umur 12 tahun diambil sama Abu Talib dan akan diasuh Abu Talib. Nabi Muhammad SAW ini diajak berdagang ke negeri Syam, berdagang berpindah-pindah tempat oleh Abu Talib ini sebagai pengajaran dan bagaimana cara-cara berdagang. Ketika berada di suatu tempat yang dinamakan dengan Gua Hira, Rasulullah ini bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini tahu bahwasanya Rasulullah ini memiliki tanda-tanda kenabian, sehingga pendeta ini berkata atau memberikan pesan kepada Abu Talib untuk menjaga Rasulullah hingga dewasa, karena Rasulullah merupakan sebuah utusan. Jadi pada masa itu pendeta ini sudah tahu bahwasanya Rasulullah memang memiliki tanda-tanda kenabian. Setelah itu Rasulullah menikah sama istri pertamanya. Siapa ibunda istri pertama dari Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Ya, coba ada lagi siapa? Siti Khadijah. Nah, jadi ibunda dari istri pertama Rasulullah itu Siti Khadijah. Jadi ketika Rasulullah pulang dari Syam, ini ada pembantunya nih, pembantu Rasulullah, yaitu yang bernama Maisyarah. Jadi Maisyarah menceritakan kejujuran strategi penjualan dari Rasulullah sehingga membuat Siti Khadijah tertarik, dan pada saat itu Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW akhirnya. Setelah masuk itu umur 40 tahun, terus sebelum itu Rasulullah mulai sedikit demi sedikit menyendiri di gua. Namanya ialah gua itu Gua Hira. Jadi di sini nanti Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, yaitu surah Al-Alaq
ayat 1 sampai 7. Jadi di gua Hira ini nanti Rasulullah mendapatkan wahyu pertama yaitu Isra dan Mi'raj. Setelah itu Rasulullah mulai berdakwah dan menyebarkan agama. Jadi dakwah ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu dakwah secara rahasia dan dakwah secara terbuka ataupun terang. Jadi ketika dakwah secara rahasia ini ketika pertama yaitu setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu surah An-Mudatsir ayat 1 sampai 7 dengan isi untuk menyuruh ataupun memberikan tahu bahwasanya Rasulullah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam dakwah sembunyi ini Rasulullah tidak sendiri melainkan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Nah, di sini terdapat dalam Al-Qur'an itu mekanisme bagaimana dakwah sembunyi dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 214. Asy-Syura 1 dan ayat 214. Dalam surah ayat 14 ini dijelaskan bagaimana mekanisme dakwah secara sembunyi. Setelah itu sahabat pertama ataupun sekaligus orang pertama yang masuk Islam ialah Ibunda Siti Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu disusul dengan ponakan dari Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan dengan Zaid bin Haris, kemudian Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidah, Abu Ubaidah bin Amr, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Amr bin Jarrah dan Abu Salamah, dan terakhir Abu Dzar al-Ghifari. Ini merupakan beberapa sahabat yang masuk Islam pertama pada saat dakwah sembunyi. Jadi markas ataupun sebagai objek tempat berkumpul itu berada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi semua strategi dakwah secara sembunyi disusun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu pindah ke dakwah secara terbuka. Setelah dakwah sembunyi dilakukan serasa cukup untuk memiliki kemampuan, maka datanglah surat yang menyuruhkan untuk dakwah terbuka. Isiannya yaitu menyerukan masyarakat Mekah untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari menyembah berhala disuruh untuk ataupun diajak untuk mengimani Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah terbuka ini dimulai tahun keempat kenabian. Maksud tahun keempat kenabian ini 4 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadi tahun keempat dengan turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94. Hijrah 94 maka dimulailah dakwah terbuka di Mekah. Di Mekah ini Rasulullah hanya mendapatkan sedikit orang yang mencaci maki Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah serta kaum muslimin mendapatkan siksaan hinaan yang sangat besar dari suku Quraisy, dari dilakukan pemboikotan dan lain sebagainya. Terdapat beberapa sahabat Nabi yang mendapatkan penganiayaan, di antaranya Bilal bin Rabah. Ini merupakan orang pertama yang memandangkan azan sekaligus muazin Rasulullah SAW. Yang kedua ada Amir bin Fuhaid, yang satunya Zuhairah, Ummu Abbas dan lain sebagainya. Keluarga besar dari Bani Hashim dan Bani Muthalib pun mendapatkan intimidasi yang besar dari suku-suku Quraisy, dari pemutusan perekonomian serta hinaan-hinaan dan lain sebagainya. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, maka siksaan serta cacian itu semakin besar karena pada saat Abu Thalib masih hidup, Abu Thalib ini membela Rasulullah sebagai penang. Abu Thalib ini membela Rasulullah SAW hingga sampai akhir hayatnya. Sehingga pada keputusan pada intinya kafir Quraisy
ingin membunuh Rasulullah. Segala upaya, segala cara dilakukan dari membunuh orang, dilakukan pemboikotan dan sebagainya. Tapi karena Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua tindakan itu tidak berhasil. Baik, itu sedikit materi dari dakwah Rasulullah. Ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Sabikis, mau bertanya? Sabikis? Anak-anak Pani silakan kalau ingin ada bertanya ataupun anak ya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin bertanya untuk tadi ya tentang pola dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan ini kan Nabi Muhammad ini kan mulai ini ya dalam penyebaran Islam dia sangat diuji kan, jadi semakin berat. Nah, itu salah satu ujiannya seperti apa? Salah satu ujian Rasulullah saat di Mekah yaitu pemboikotan. Jadi pemboikotan ini kurang lebih selama 3 bulan atau 3 tahun ya. Kurang lebih selama 3 tahun ini melakukan pemboikotan. Jadi semua akses pada kaum muslimin ini dibuntu sehingga Rasulullah harus terkadang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pasokan bahan makanan, kesehatan sebelum lagi dengan cacian dan lain sebagainya. Namun karena keimanan yang sangat kuat dari pengikut dan Rasulullah sendiri tidak henti-hentinya, maka semua itu dapat dilalui. Dan sampai akhirnya kaum kafir Quraisy pun menyerah dengan sendiri. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ada dari kalian? Cukup, Pak. Cukup. Baik, selanjutnya kita akan evaluasi sedikit. Silakan keluarkan kertas dan pena. Kita pengajian soalnya 3 aja. Silakan ditulis. Nomor 1, jelaskan pengertian dakwah. Yang kedua, jelaskan secara singkat riwayat Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Yang ketiga, jelaskan dan sebutkan sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Baik, waktu yang digunakan untuk menjawab soal kalau sudah dikumpul. Nah, waktu habis silakan dikumpul. Satu orang aja yang mengumpulkan. Baik, jadi saya dari pembelajaran ini bahwa kita harus memiliki akidah yang kuat, bersikap tegas, menolak kekufuran serta kemusyrikan dan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan serta memiliki rasa tanggung jawab. Jadi sebagai muslim, kita harus memiliki keyakinan dan diperkuat dengan kegiatan menjalankan semua perintah-perintah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya serta meningkatkan akhlak. Baik, cukup pembelajaran pada siang pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Jadi nasihat al-mustaqim.